Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Bersama saya Puji Lestari, inilah kabar Indonesia. Pemirsa, Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda NTB meringkus 3 dari 7 tersangka tindak pidana perdagangan orang atas 7 orang korban yang kini telah berhasil dipulangkan akibat penelantaran dan pemukulan di negara penempatan kerja. Seluruh tersangka bertindak sebagai perekrut yang diberikan imbalan sebesar 7 juta rupiah per orangnya. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Nusa Tenggara Barat meringkus 3 dari 7 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang TPPO atas 3 perkara pengiriman pekerja migran ilegal atau tidak resmi sepanjang 2 pekan terakhir. Dalam gelar perkara pada Rabu 26 Juli di Mapolda NTB, disebutkan bahwa penangkapan 3 orang tersangka merupakan tindak lanjut atas 7 korban pekerja migran yang berhasil dipulangkan dari negara penempatan di Libya dan Arab Saudi setelah mendapatkan tindakan penelantaran dan penganiayaan oleh majikan. Sebagaimana disampaikan Direktur pada Direktorat Reskrimum Polda NTB Teddy Rustiawan mengatakan bahwa modus operandi dari 3 tersangka yang telah ditahan tersebut sama dalam perekrutan, yaitu setiap korban hanya dibekali paspor wisata, kemudian diberangkatkan ke negara tujuan tanpa ada perjanjian kerja maupun modal keterampilan. Dari setiap pengiriman 1 orang korban, para perekrut mendapatkan imbalan 5 hingga 7 juta rupiah dari penyalur perorangan yang diketahui berdomisili di wilayah Jakarta. Kemudian untuk modus operandinya sama dengan modus-modus operandi yang sebelum-sebelumnya, bahwa korban didatangi oleh TSK atas nama Mas, kemudian direkrut dan dijanjikan bekerja ke Arab Saudi dengan sebagai AFT dengan iming-iming proses pemberangkatan cepat, mendapatkan gaji sebesar 1.200 rial serta diberikan uang saku kurang lebih waktu itu 3 juta. Ibu pakai perusahaan, tidak tahu nama perusahaan nama apa saja. Perorangan. Bosnya orang mana? Negara mana? Tidak. Tidak pakai perusahaan ya? Bosnya orang mana? Negara mana? Negara Arab. Bosnya orang mana? Negara mana? Turki, Libya. Turki dan Libya. Berarti mereka langsung datang ke sini untuk nyari orang lewat ibu gitu ya? Udah berapa ibu berangkatkan? Baru 1. Baru 1 orang. Iya. Terhadap perbuatannya, ketiga tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran Indonesia dengan ancaman hukuman 3 hingga 15 tahun penjara. Teddy Rustiawan juga menambahkan bahwa selama periode Januari hingga Juli 2023, pihaknya telah meringkus 29 orang pelaku TPPO dan berhasil menggagalkan pemberangkatan ilegal dari puluhan pekerja migran. Pemirsa, Polisi Militer Angkatan Laut Pangkalan TNI Angkatan Laut Banten menangkap seorang anggota TNI Gadungan yang diduga melakukan praktik mantri palsu di Kompleks Pondok Indah Estates Penancangan Kota Serang. Pelaku adalah warga sipil dan diduga menjalankan aksinya untuk kepentingan pribadi selama 10 tahun. Seorang anggota TNI Gadungan yang diduga melakukan praktik mantri palsu di wilayah Penancangan, Kota Serang, Banten, ditangkap Polisi Militer Angkatan Laut Pomal, Lanal, Banten pada Rabu 26 Juli. Kepada warga, oknum mengaku sebagai anggota marinir. Pelaku berinisial UH, warga Bandung ini, tak bisa mengelak lantaran saat penyergapan mengenakan pakaian seragam dinas TNI AL yang dilengkapi dengan senjata airsoft gun. Sejumlah barang bukti disita dari rumah pelaku, yaitu sebanyak 117 strip berisi ratusan pil berbagai jenis dan merek, tensimeter, kwitansi dan uang senilai Rp545.000. Selain itu, jaket yang dibeli dari Pasar Senen Jakarta juga diamankan sebagai barang bukti. Komandan Lanal Banten Kolonel Laut Pelaut Dedi Kumarudin, usai konferensi pers di Markas Komando TNI AL Kota Cilegon pada Rabu sore menjelaskan, berdasarkan pemeriksaan pihaknya memastikan bahwa pelaku adalah seorang warga sipil. Selain menggunakan identitas palsu dan menggunakan untuk kepentingan pribadinya, kita dapatkan tadi banyak sekali obat-obatan, kemudian alat tensi juga. Nah, ini dugaan sementara, dugaan awal bahwa selain sebagai identitas TNI palsu, juga
diduga dia menggunakan obat-obatan itu sebagai mantri, sebagai tenaga kesehatan, kalau ya dari keterangan awal yang kita dapatkan. Jadi 10 tahun dari pengakuan yang bersangkutan, beliau mengaku sebagai TNI, sebagai tentara atau personel tentara TNI. Sementara itu, untuk menindaklanjuti dan mendalami dugaan penyalahgunaan obat-obatan yang didapatkan, serta ada tidaknya masyarakat yang menjadi korban akibat praktik ilegal pelaku, Lanal Banten melimpahkan pelaku UH kepada pihak Polres Serang Kota. Pemirsa, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Karanganyar, Hari Purnomo memenuhi panggilan Bawaslu Karanganyar. Pihaknya menjalani pemeriksaan terkait viralnya video saat dirinya yang diduga mengampanyekan Bupati Karanganyar Juliat Mono sebagai calon legislatif untuk DPR RI pada Pileg 2024 mendatang. Tahun 2023 mungkin 15 Desember itu Pak Bupati sampun telas masa jabatan Bupati periode yang kedua. Sebuah video yang menunjukkan Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Karanganyar Hari Purnomo saat acara Senam Sehat tengah viral di kalangan warga Solo Raya, Jawa Tengah. Di video itu, dia diduga tengah mengampanyekan Bupati Karanganyar, Juliat Mono, yang hendak maju sebagai calon anggota DPR pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Hal itu membuat Hari dipanggil oleh Bawaslu Karanganyar untuk dimintai penjelasan atas hal tersebut pada 26 Juli. Di mana selama hampir setengah jam dia menjalani pemeriksaan. Ketua Bawaslu Karanganyar, Nuning Ridwanita, menjelaskan pemanggilan dilakukan untuk mengklarifikasi video dugaan kampanye tersebut. Di mana berdasarkan pemeriksaan awal, Hari mengakui orang yang ada di video tersebut adalah benar dirinya. Sayangnya kepada wartawan dia enggan berkomentar banyak. Atas dukungan panjenengan, semoga termasuk ini tidak ada hal yang berlanjut. Terima kasih. Pak. Nanti terkait dengan hasilnya nanti kita lakukan pleno. Nanti kalau memang iya, nanti kita teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Kalau melihat dari video, pertanyaan kita menggali terkait dengan kegiatan itu benar apa tidak, kemudian proses terkait dengan video yang beredar itu apakah benar atau tidak. Selain memanggil Hari, Bawaslu Karanganyar juga memanggil Ilyas Akbar, putra Bupati Karanganyar Juliat Mono, yang menjadi Ketua Forum Koordinasi Karang Taruna Karanganyar, Ketua Panitia Acara, Camat Kebak Kramat, dan Kepala Desa Alas Tuwo. Hanya saja, meskipun nama Juliat Mono disebut jelas dalam pidato Hari, namun dia tidak akan dipanggil, karena hanya akan fokus pada netralitas ASN. Selain itu, Juliat Mono belum resmi terdaftar sebagai caleg DPR Dapil 5 Jateng. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Juliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa.
Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Pemirsa, untuk meningkatkan produktivitas pertanian serta sebagai upaya menjaga ketahanan pangan, Kementerian Pertanian meresmikan proyek berteknologi modern dari Korea Selatan di Balai Besar Pelatihan Pertanian Kabupaten Malang, Jawa Timur. Proyek pertanian pintar atau Smart Agriculture ini akan mengajarkan petani untuk meningkatkan kualitas hasil pertanian yang berdaya saing internasional. Kementerian Pertanian menggandeng Korea Selatan untuk mengembangkan pertanian cerdas di Balai Besar Pelatihan Pertanian BBPP Kabupaten Malang, Jawa Timur. Proyek berlabel Korea Smart Agriculture ini diresmikan pada Rabu 26 Juli dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas hasil pertanian, menjaga ketahanan pangan, serta mengantisipasi dan menjadi salah satu solusi dampak El Nino yang diprediksi terjadi pada tahun ini. Dari sistem pertanian pintar yang diadopsi dari Korea Selatan ini, para petani diajarkan menggunakan teknologi modern untuk menghasilkan produk pertanian seperti sayur dan buah-buahan yang lebih berkualitas. Demikian yang disampaikan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Dedi Nursamsi. Dengan Korean Smart Agriculture, produktivitas kita akan dikejut ke atas. Produktivitas kita, kualitasnya juga akan membaik, dan jangan lupa input produksinya harus ditekan agar ya produk pertanian kita berdaya saing sehingga bisa diekspor ke seluruh mancanegara. Dedi juga mengimbau para petani konvensional agar tidak lagi menggunakan pupuk, pestisida, dan air secara berlebihan karena akan merusak lahan pertanian. Dengan pola pertanian yang ramah, maka akan menghasilkan produk yang lebih baik. Penggunaan yang berlebih akan sangat merugikan petani. Pemirsa, pemerintah Kota Surakarta menandatangani nota kesepahaman kerjasama revitalisasi Keraton Kasunanan Solo. Revitalisasi akan menelan anggaran sekitar 35 miliar rupiah dari dana APBN tahun 2023 dan 2024 Kementerian PUPR. Pemerintah Kota Surakarta menandatangani nota kesepahaman kerjasama revitalisasi Keraton Kasunanan Surakarta. Penandatanganan dilakukan oleh Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, Raja Keraton Surakarta Pakubuwono ke-13, dan Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Jawa Tengah Kuswara di Solo Rabu 26 Juli. Kepala Balai PPW Jateng Kuswara mengatakan, revitalisasi Keraton Surakarta akan menelan anggaran miliaran rupiah dari dana APBN tahun 2023 dan 2024 Kementerian PUPR.
Nilai dananya mungkin sekitar di angka 35-an miliar, ya kurang lebih ya. Detailnya nanti kenapa? Dari APBN 2024. Jadi mulai dari tahun ini kemudian sampai meluncur di tahun 2024. Dari Kementerian PUPR. Betul. 2 tahun ya Pak ya berarti. Jadi ya 2 tahun anggaran multi years. Sementara itu, Putra Pakubuwono ke-13, Gusti Pangeran Haryo GPH Purboyo mengatakan keraton sangat mendukung revitalisasi, namun ada sejumlah catatan yang diberikan olehnya terkait revitalisasi di lokasi cagar budaya agar unsur filosofisnya tidak berubah. Sebenarnya tidak ada permintaan khusus dari Sion Mas, cuman ketika pemaparan tadi juga ada beberapa hal yang harus direvisi, karena juga pada zaman dulunya memang beberapa tata letak mungkin seperti kalau bisa kita tahu tuh di alun-alun tuh hanya terdapat dua pohon, yaitu pohon beringin yang di alun-alun selatan maupun utara, dan ketika ditambahkan tuh mungkin tidak sama dengan konsep dahulunya. Sementara itu, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka mengatakan revitalisasi secara fisik akan dimulai pada September atau Oktober. Pihaknya akan mengurusi masalah non-teknis seperti birokrasi dan pemindahan pedagang. Tahap awal revitalisasi bakal dimulai dari alun-alun utara dan selatan di bawah pengawasan tim ahli Balai Pelestarian Kebudayaan, tim ahli Cagar Budaya, Kementerian PUPR, kontraktor, tim Keraton Surakarta, dan pemerintah Kota Surakarta. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Mari pilih motif batik yang kamu suka di Batik Yuliati Warno. Memproduksi dan menjual batik tulis bakaran khas Pati dengan kualitas yang sangat istimewa. Cocok buat oleh-oleh, seserahan, bahkan untuk baju nikahan loh. Menyediakan berbagai motif mulai dari batik klasik sampai batik modern. Ayo borong segera Batik Yuliati Warno. Anda bisa melihat proses produksi batik secara langsung di rumah produksi kami loh. Alamatnya ada di Desa Langenharjo, RT 7 RW 3, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Atau Anda bisa menghubungi nomor telepon kami di 081 326 693 300. Ayo datang dan pilih motifmu segera. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV.
Anda masih menyaksikan kabar Indonesia pemirsa. Pemirsa, pelayanan KB di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah digelar oleh BKKBN sebagai salah satu acara peringatan Hari Keluarga Nasional ke-30. Acara ini dirangkaikan dengan pengoperasian kembali mobil unit penerangan KB yang menjalankan sosialisasi program KB Bangga Kencana dan penurunan angka stunting hingga ke wilayah terpencil. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN bersama pemerintah Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan dan pemerintah Kabupaten Kapuas di Provinsi Kalimantan Tengah melaksanakan pelayanan KB di perbatasan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Pelayanan di perbatasan ini berlangsung di Kecamatan Anjir Pasar, Kabupaten Barito Kuala pada Rabu 26 Juli, diadakan dalam rangka memperingati Hari Keluarga Nasional ke-30 tahun 2023. Pada kegiatan ini juga diresmikan beroperasinya Borneo Movement on the Road sebagai sarana komunikasi, informasi, dan edukasi KIE tentang program KB Bangga Kencana agar menyentuh wilayah terpencil. Kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi yang nyata oleh pemerintah daerah dalam rangka memperluas akses layanan KB, sekaligus menurunkan angka stunting melalui peningkatan kepesertaan KB dan upaya-upaya lainnya. Jadi pelayanan KB perbatasan ini semacam bentuk kolaborasi yang nyata dan movement on the road. Movement on the road ini movement agar kita mengaktifkan kembali mobil-mobil unit penerangan KB. Nah, agar bisa mensosialisasikan program-program Bangga Kencana dan stunting. Stunting itu pasti turun karena kan dengan gerakan kita yang membagi telur dan susu seperti hari ini kan artinya menandakan kita ada usaha. Nah, kalau ada usaha itu berarti ada ukuran kinerjanya, lalu dievaluasi, data disajikan kembali. Dan nanti Bu Harli tentu saja akan menyajikan data yang baru. Siap, 11,6. Nah, 11,6. Kan tadi masih 31, berarti kan belum terupdate. Yang artinya jangan dimasalahkan data, tapi kita setiap minggu selalu mengadakan review stunting. Gelaran layanan perbatasan ini menyediakan layanan KB metode kontrasepsi jangka panjang atau MKJP, layanan inspeksi visual asam asetat atau IVA untuk peserta KB IUD, dan pemeriksaan USG bagi ibu hamil, yang diikuti oleh 570 peserta yang berasal dari 2 provinsi, yaitu Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Acara ini juga dirangkaikan dengan pemberian bantuan untuk keluarga berisiko stunting dari Provinsi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah, serta peluncuran Dapur Sehat Atasi Stunting Dashat. Pemirsa, mulai 3 Agustus mendatang diberlakukan tarif baru penyeberangan di sejumlah lintasan penyeberangan di tanah air sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 61/2023 yang terbit sejak 4 Juli lalu. Sesuai dengan keputusan Menteri Perhubungan nomor 61 tahun 2023 tentang tarif penyelenggaraan angkutan penyeberangan kelas ekonomi, lintas antar provinsi dan lintas antar negara, sebanyak 29 lintasan penyeberangan di berbagai daerah akan menggunakan tarif baru mulai 3 Agustus mendatang. Sebagai lintasan penyeberangan tersibuk di tanah air, jalur Merak Bakauheni mengalami kenaikan sebesar 5,26%. Dengan rincian sebagai berikut. Untuk tarif penumpang pejalan kaki kelas reguler, tarif baru sebesar Rp22.700 per orang, sedangkan sepeda motor naik menjadi Rp60.600. Sementara untuk kendaraan terpadu, kendaraan dengan golongan 4A, tarif baru menjadi Rp481.800. Golongan 4B dari semula Rp425.250 kini berubah menjadi Rp447.800. Untuk kendaraan golongan 5A, tarif penyeberangan menjadi Rp963.800. Sedangkan golongan 5B menjadi Rp835.300.
Adapun tarif baru untuk golongan 6A sebesar Rp1.054.800. Untuk golongan 6B, Rp1.285.200. Untuk golongan 7 menjadi Rp1.860.400. Golongan 8, tarif baru sebesar Rp2.452.400. Dan golongan 9 dari Rp3.546.500 menjadi Rp3.755.000. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Puji Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda, selamat pagi dan sampai jumpa.